Oke, kamu sudah siap? Kita mulai. Pada saat kamu ingin membeli sesuatu, ingin menentukan sesuatu, atau memilih apapun, kamu harusnya sudah punya standar. Harusnya kamu sudah punya patokan yang jelas. Jangan apapun yang ada kamu terima. Itu juga dengan day cream. Kamu harus sudah punya pandangan tersendiri di day cream, dengan day cream di kepala kamu. Contohnya apa Om? Day cream itu macam-macam. Misalnya ada yang putih banget, ada yang putihnya tipis, ada yang putih tapi jelas brightening, ada yang mengandung SPF, ada juga yang enggak, ada yang bikin melembabkan, ada juga yang enggak. Itu harus sudah tertempel di otak kamu, atau kamu carilah referensinya sebelum kamu beli. Saya selalu berada dalam dilema. Apa maksudnya Om? Pada saat saya mereview suatu produk, itu biasanya ada saja sekitar 10% dari kamu yang tidak setuju. Itu sama sekali tidak mengapa. Nah, apalagi kalau misalnya saya tidak mereview dengan sejujur dan wajarnya, itu bakal lebih tinggi lagi yang bakal protes. Oke, maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Kalau kita nge-review produk itu biasanya tidak dikondisikan. Kita pakai selama berapa minggu dan kita baru tahu hasilnya. Apakah itu cocok atau tidak. Jadi tidak terprediksi. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Bam! Oke, yang pertama langsung saja kita mulai apa? Kojisan. Saya pikir ini adalah produk dari Jepang. Ternyata saya salah. Ini manufactured by Philippines. Ternyata dari Filipina. Oke, dia di gambarnya ada wajah wanita yang sangat putih. Saya pikir itu mirip geisha dan saya pikir bakal seputih itu dempulnya kalau pakai krim ini. Ternyata saya salah. Oke, kita langsung cek aja di jidat untuk teksturnya. Oke, sebelumnya saya bilang ini ada kandungan niacinamide dan kojic acidnya. Fungsinya apa? Yang untuk bikin muka cerah dan lebih putih. Dia bilang kayak gitu ya. Dia bilang ya. Nih, ini putihnya nggak putih benar-benar dempul. Oke, saya coba oleskan ya. Dia putihnya itu putihnya mirip lilin. Ngerti nggak sih? Putih lilin tuh ya. Kayak yang putih samar-samar gitu. Nih, saya coba oleskan. Tolong kamu perhatikan di jidat saya secara serius. Benar gak sih? Oke, kamu bisa lihat di jidat saya. Di jidat saya oles-oleskan. Dia termasuk yang sangat mudah menyerap. Oke, terasanya juga lembut, lembab, dan juga bikin cerah. Nah, bagaimana kira-kira setelah saya pakai 1 bulan? Kesannya gimana? Kesannya sih untuk laki-laki termasuk yang cocok karena putihnya itu tidak ada perbedaan ton di antara yang pakai dan tidak. Tapi yang jelas dia mencerahkan dan juga bikin lembab. Jadi menurut saya cocok untuk kulit yang normal dan kering. Untuk yang kombinasi saya bilang sih termasuk yang cocok juga. Untuk yang berminyak tolong kamu cek, silahkan kamu komentar di sini yang pernah pakai kira-kira untuk kulit berminyak kayak gimana. Apakah bisa menimbulkan minyak berlebih atau enggak. Tapi menurut saya ini termasuk produk yang saya rekomendasikan. Walaupun mukanya kayak wanita putih gitu ya. Yang bener-bener putihnya putih tembok. Tapi ternyata dalamnya enggak. Oke, kita langsung lanjut ke produk berikutnya. Oke, yang kedua adalah dari Pond's Insta Bright Tone Up Milk Cream. Dia bilang kayak gini, dia bilang ini terinspirasi dari produk Korea di mana kamu bisa cerah seketika tanpa make up. Oke, benar gak sih? Silakan komentar untuk kamu wanita. Nah, bagaimana menurut saya? Dia di sini ada kandungan niacinamide dan milk essence-nya. Nanti kamu bisa lihat di jidat saya begitu saya totol-totol di jidat. Oke, jadi fokusnya ke jidat saja ya. Oke. Nah, kita akan coba. Untuk harganya dia harganya sekitar 30.000 ke bawah. Jadi termasuk yang murah meriah juga. Nah, kamu bisa lihat di jidat saya nih. Oh my god. Kayaknya saya harus ngolesnya saya harus ngolesnya lebih kencang gitu ya. Nah, kamu bisa lihat sendiri, ini langsung ada perbedaan warna putihnya di kulit saya yang di jidat saya yang pakai dan yang tidak pakai. Jadi perbedaannya mungkin karena namanya tone up gitu ya. Jadi bener-bener memutihkan gitu loh. Tapi menurut saya bukan termasuk yang mencerahkan. Bagi saya beda loh. Mencerahkan itu yang bikin bersinar, memutihkan itu bikin putih. Nah, ini tuh yang lebih ke bikin putih. Nah,
Untuk urusan tekstur termasuk yang good job karena dia teksturnya Pond's sekarang lebih lembut, lebih seger, dan juga tidak bikin kering. Jadi menurut saya ini tidak bikin kering. Nah, cuma di saya pribadi yang kurang cocok adalah warnanya yang terlalu berbeda dengan kulit saya. Makanya untuk laki-laki mungkin kurang saya rekomendasikan. Nah, untuk perempuan menurut saya itu terserah kamu, dibalikan lagi kepada kamu. Jadi saya B aja, saya biasa aja. Saya tidak rekomendasi juga, tapi saya juga tidak bilang apa-apa juga. Saya cuman bilang oke, produknya begitu aja di sayanya, cuman ada perbedaan. Jadi dari segi tekstur nggak ada masalah, dari segi manfaat juga nggak ada masalah. Dia juga ada kandungan sinar UV tapi tidak terlalu besar, jadi dia nggak sebutkan SPF-nya berapa. Nah, ya saya balikan ke kamu lagi deh. Kamu silahkan komentar kira-kira cocok apa enggak. Kalau saya sih biasa aja ya, oke? Selanjutnya kita akan bicara mengenai pink pudding cream. Ini adalah mungkin salah satu yang bikin kamu menonton video ini. Nah, saya ingin bilang di awal, tidak mengapa kamu berbeda dengan saya pendapatnya, dan kamu bilang kok om kayak gitu ngomongnya, kok saya ternyata kayak gini, itu tidak masalah. Karena memang yang saya katakan ya sewajarnya, seadanya, ya hasilnya begitu di muka saya, ya saya sampaikan ke kamu kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut ke produknya ya. Nah, untuk yang pink pudding cream ini dia mengandung niacinamide dan juga flower complex. Jadi dia membuat seakan-akan bener-bener ini dari kayak ekstrak bunga-bungaan. Dan memang benar, nanti kita lihat nih teksturnya, dia bener-bener kayak agar jelly yang berwarna pink. Sorry, saya buka dulu. Sabar ya, sabar. Aduh. Oke. Kamu bisa lihat bener-bener teksturnya itu yang kayak apa ya, bawaannya tuh pengen dimakan gitu loh. Kalau bisa dijilat-jilat gimana rasanya tuh kayaknya kayak puding. Enggak maksud saya bentuknya ya, bukan rasanya. Saya nggak nyobain loh ya, jangan sampai kamu nyobain. Oke, nah kita langsung tes di jidat. Apakah dia benar-benar mengeluarkan cahaya keping-pingan setelah kamu pakai? Oke, kita oleskan di jidat saya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Rasanya apa ya? Rasanya itu kalau dari tekstur ini kayak yang paling sempurna. Maksudnya gimana? Maksudnya teksturnya itu lembut, kayaknya seger, memang bener kerasanya juga seger, bikin lembab, iya kerasanya bikin lembab. Apakah bikin cerah? Menurut saya ya termasuk yang bikin cerah. Jadi memang karena dia termasuk yang kayak sleeping mask gitu, bukan kayak yang day cream, ini dia tidak ada perbedaan saat kamu pakai. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah saya termasuk kulit kombinasi di area hidung saya ini itu gampang mengeluarkan minyak. Ya, gampang berminyak lah intinya. Nah, pada saat saya memakai produk ini selama 1 bulan lebih, sayangnya itu kalau saya pakai di malam hari sebagai moisturizer, dia bikin apa ya, produksi minyak di area hidung saya itu agak berlebih. Itu yang bikin saya nggak terlalu nyaman. Nah, makanya saya sih termasuk yang kesimpulannya untuk kali ini terhadap pink pudding cream ini biasa aja. Saya nggak rekomendasikan ke kamu, juga nggak nggak mengatakan tidak juga. Dan menurut saya juga cerahnya ya cerah aja, tapi tidak bikin muka atau kayak tone up muka rata atau kulitnya jadi glowing pink, itu juga belum saya rasakan. Oke, kita boleh berbeda pendapat, tapi itulah review dari saya. Oke, lanjut. Oke, kita akan bahas yang Pixi White Aqua Brightening Moisturizer. Oke, ini saya coba dan saya penasaran kenapa coba. Yang pertama, dia kandungannya agak banyak. Dia mengandung hidroaktif yang bikin melembabkan. Apalagi dia mengandung SPF-nya juga ada ya, untuk melindungi sinar UVA dan UVB. Apalagi dia ada kandungan vitamin C yang untuk mencerahkan. Dan dia juga ada kandungan yang menekan melanin untuk produksi noda-noda hitam di wajah kita. Jadi menurut saya termasuk yang lengkap. Oke, kita langsung bahas teksturnya di wajah saya. Aduh, wajah saya banyak banget tuh nyoba day cream ya. Udah bulanan ini, aduh. Kalau nggak hati-hati, muka saya bisa tambah flek hitam banyak loh. Saya curhat kamu ya. Nah, ini kamu bisa lihat warnanya. Bisa lihat warnanya bener-bener yang
putih puding juga, putih puding gitu ya. Kenyal benar-benar kenyal, lembut gitu. Nih, kamu bisa lihat, ini kelihatannya putih kan? Nah, kamu bisa lihat di jidat saya. Ayo, fokus ke jidat saya. Ya, fokus. Ya, kamu bisa lihat. Nah, coba saya oleskan. Nah, loh, langsung dia menyerap. Yap, dia langsung menyerap. Oke, dia langsung menyerap. Dan gimana rasanya? Sorry, baunya enak, teksturnya lembab, dan tidak lengket. Menurut saya, apa ya, terasa seger juga. Dan bagaimana pengalaman saya setelah saya pakai selama ini 2 bulan lebih? Saya termasuk yang suka juga soalnya. Cuman saya nggak bilang ke kamu karena belum saya review. Nah, pengalaman saya, dia bikin kulit cerah. Dia juga bikin kulit lembab. Dan tapi dia termasuk teksturnya yang lembabnya lembab basah ya, kayak pakai Viva Sleeping Mask gitu. Nah, yang saya suka karena dia ada kandungan SPF-nya juga. Ya, kalau misalnya kamu keluar siang, ya tapi ya siangnya jangan yang terlalu terik ya. Ya masih siang-siang, jam 10, jam 11 lah ya, jangan yang jam 12 juga. Itu agak aman lah dari sinar UVA dan UVB. Nah, saya termasuk yang suka dan rekomendasikan ke kamu juga. Tapi ada juga dari dari kamu yang komentar gini, karena kulitnya berminyak di area hidung atau di area wajah, jadi tambah sebum. Ya mungkin itu juga karena efek dia yang benar-benar lembab. Kadang-kadang kalau orang yang mukanya jerawatan atau memang gampang mukanya berminyak, itu gak boleh dapat yang terlalu lembab. Jadi menurut saya kalau untuk kulit yang kering dan normal, ini termasuk yang cocok. Dan ini juga termasuk yang saya rekomendasikan. Harganya sekitar 36.000. Ini saya beli di Borma, harganya 36.000 ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke kesimpulannya. Oke, jadi kita sampai pada penghujungnya. Oke, kok saya jadi sedih gitu ya sampai penghujung video, tumben gitu ya. Saya senang ngebahas krim, walaupun berbulan-bulan ini wajah saya sudah berbelas-belas atau berpuluh-puluh krim nempel, bikin muka saya berantakan juga, termasuk yang berantakan. Aduh, kalau nggak dibantu moisturizer yang kuat, muka saya hancur, beneran. Beneran, itulah resikonya kalau kita ngetes krim sebanyak-banyaknya. Oh my god. Oke, nah bagaimana kesimpulan saya? Kesimpulan saya untuk kali ini, yang pertama saya rekomendasikan kamu adalah yang Pixi White Aqua. Ya, saya merekomendasikan kamu Pixi White Aqua. Pertama, dia bikin cerah, dia bikin lembab, dan tidak ada perbedaan warna kulit. Jadi cerahnya bagus gitu menurut pendapat saya, tidak terlalu putih. Nah, harganya juga lumayan, sekitar 36.000. Tetapi ingat, banyak dari kamu juga yang komentar sebelumnya, sebelum saya posting video ini, tidak cocok karena bikin katanya wajah berminyak. Mungkin untuk karena apa ya? Untuk tadi yang saya bilang kulit berminyak, karena dia lembabnya itu bener-bener basah, mungkin tidak terlalu cocok. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua yang saya rekomendasikan kamu adalah Kojie-san. Saya juga tidak menyangka Kojie-san termasuk yang punya juga gitu loh ya. Saya agak-agak gimana ya, mohon maaf, kayak tadinya saya mikir tidak terlalu cocok gitu, apalagi untuk laki-laki. Ternyata dia putihnya tuh putih semilir lembut, putih tipis lilin, yang menurut saya punya. Dan dia juga bikin cerah dan juga lembab, itu juga sangat saya suka. Dia juga kalau nggak salah ada SPF-nya ya, tidak salah. Cuman di sini nggak dibilang berapa. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi aja ya. Silakan komentar kamu kayak gimana, pendapat kamu kayak gimana, beda juga boleh. Nah, yang ketiga adalah yang Pond's Insta Bright Tone Up Milk Cream. Kalau saya bilang saya termasuk yang B aja, biasa aja. Saya juga yang termasuk yang netral aja. Saya juga tidak rekomendasikan kamu juga, nggak bilang apa-apa juga kamu juga. Ya, jadi menurut saya ya inilah adanya gitu loh. Karena di tone kulit saya tidak terlalu cocok. Ya namanya juga tone up cream ya. Mungkin bukan untuk saya sebagai laki-laki. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya baru yang pink. Saya mohon maaf ke penggemar yang pink ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi dia tuh menurut saya cerahnya juga lumayan, tapi biasa aja. Lembabnya iya lembab banget, bunganya baunya enak banget, teksturnya enak banget, tapi di kulit saya agak bikin tambah berminyak di area hidungnya. Jadi saya sih rasa B aja lah gitu loh. Thank you very much. Itu aja dari saya. Silahkan masukkan komentar kamu, perbedaan kamu terserah, itu sah-sah aja. Thank you very much. See you next time. Bye bye.